masa pemerintahan revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya persamaan yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintahan harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal yang mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu mereka menyatakan kemerdekaan dan ke pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama tanpa adanya diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi koalisi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentan waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudan dalam kehidupan politik di Indonesia. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional yang mempunyai kekuatan hukum yang tepat, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberikan pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang sangat pelik ini, Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintah Indonesia mulai dimasuki, yaitu konsep demokrasi oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Maksud konsep pemimpin ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan pengembalian total proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia mengharapkan adanya perubahan-perubahan politik menjadi lebih demokratis. Harapan tersebut tentu saja ada dasarnya. Orde Baru dipandang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia.
Pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pemerintahan baru pada akhirnya membawa Indonesia kepada demokrasi yang down dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat pada terjadinya krisis politik, tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi pada semua belahan bumi Nusantara ini. Di bawah pimpinan Presiden Soeharto, meskipun kembali terpilih dalam sidang umum MPR bulan Maret tahun 1998, terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Akhirnya, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertepatan di Istana Kemerdekaan Jakarta menyatakan berhentinya sebagai presiden dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang 1998. Presiden Soeharto segera mengatur agar Presiden Habibie bersumpah sebagai pengganti di hadapan Mahkamah Agung. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie, inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, memberikan ruang kebebasan presiden sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, diperlakukan sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Kondisi demokrasi saat ini dalam diibaratkan sedang menuju ke arah kesempurnaan. Akan tetapi jalan terjadi menuju tertentu selalu dihalangi.